Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Baru bukan kakak? Itu 21.800 tuh Pak Sidik kah? Pak Sidik tuh, Bu. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Bu Hawatia belum ada. Pak Antus sudah ada apa belum ya? Sudah ada, Bu. Selamat pagi. Oh. Selamat pagi, namanya live CID apa itu? Masih kurang Bu Hawatia. Pak Sidik siap? Halo. Siap Pak Sidik? Ya, Bu. Saya ada, Bu. Sudah siap PowerPoint-nya? Alhamdulillah, Bu. Sudah siap. Oke. Baru siap semalam, Bu. Bu, Ya. Bu Yuli. Bu, ada kelihatan nggak tugas kami di LMS? Sudah Kelihatan, Ibu? Bu, kelihatan. Oh, oke. Saya takut Bu. Lihat salah kita juga. prosedur. Saya umumkan nanti siapa yang sudah dan belum. Oke. Saya masih saya punya susah betul. Bu Lydia belum Saya ada. pun belum itu. Saya belum upload lagi, Bu. Saya yang mata kuliah semuanya saya punya baru Pak Nova punya. Bu Yuli. Ya. Itu tugas harus di PDF semua, kah? Boleh Word. Boleh juga Word. Oke, Bu. Ya. Makasih. PowerPoint, Bu. Kalau PowerPoint saya diupload ke, Bu? Iya, ada apa? PowerPoint juga bisa, kan? Oke, Bu. Pak Nova bilang kemarin harus PDF. Kalau tidak kelihatan bilangnya. Itulah saya tukar tadi pagi. Ada sih. Kemarin saya lihat Word juga masuk. Oh. Mungkin lebih untuk downloadnya itu mungkin lebih mudah yang ini ya, yang PDF ya. PDF. Ya. Saya matematika ada 2 double itu. Berarti yang sesi 3 saya belum masuk. Yang sesi 3. Sudah dicoba, Bu Linda? Sudah, Bu. Sudah saya semua. Saya balik kok double rupanya. Enggak apa-apa, nanti dicoba lagi. Oh, baik, Bu, baik. Kalau yang ini, yang konsep dasar IPA, itu yang sudah mengumpulkan 4 orang saja, yang di LMS ya. Bu Lince, Pak Sidik, Bu Hawatia, dan Bu Angel.
Kalau yang pendidikan matematika, itu yang sudah upload itu Bu Dorce, Bu Lince, Bu Angel, dan Pak Antus. Yang dua-duanya sudah, Wah, yang dua-duanya sudah itu Pak Sidik dan Bu Angel. Yes. Sebentar baru saya upload. Bu, Yes. tugas Sudah masuk semuanya ya. Ya. tugas 3 yang IPA itu yang soalan itu ya kan Bu, yang 4 soal itu kan? Saya Iya. belum- Oh ya, oke. Kasih. Itu yang tugas 2 yang dipresentasi itu ya Bu ya? Tugas 2 Yang modul itu. Bukan ya? bukan. Tugas Yang 2. soalan itu Rangkuman. 2 apa ini? Yang apa? Yang Yang IPA atau yang IPA Bu. Ada soal tuh Pak, soal Ibu Yuli bagi. yang kedua itu ini pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Oh iya. Terus yang pertama itu kan rangkuman. Iya. Oke. Yang kedua tuh pertanyaan tuh, sudah yang dijawab tuh. Dan yang ketiga yang kemarin. Oke, silakan Pak Sidik di share untuk PowerPoint-nya. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk hari ini nanti kita masih ada satu materi. Kemudian untuk tugasnya itu yang kirim lewat WhatsApp itu semuanya sudah. Kemudian yang LMS masih banyak yang belum upload. Tolong segera di-upload ya. Kemudian untuk hari ini sebelum kita memulai perkuliahan, untuk Bapak Ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Untuk hari ini yang akan presentasi adalah Pak Sidik dengan materinya yaitu Bumi dan Alam Semesta. Untuk Bapak Ibu yang ada di sini, semuanya silakan untuk menyiapkan pertanyaan yang nantinya akan ditujukan kepada Pak Sidik. Oke, kepada Pak Sidik dipersilakan. Baik, Bu. Itu putranya Pak Sidik ya? Iya, Bu. Kok sudah bisa berbicara, Pak? Kayaknya masih kecil dulu. Iya, Bu. Kayaknya Halo? dulu masih kecil, sekarang sudah Sudah besar, Bu. besar. 1 tahun 6 bulan. Oh. Oke, silakan Pak Sidik. Saya persilakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa bertatap muka melalui web online ini. Seperti Ibu Yuli bilang, pada hari ini kita akan membahas bumi dan alam semesta. Sebelum saya memulai, saya minta maaf jika di dalam pembahasan nanti ada yang kurang atau ada yang salah, karena
saya juga masih belajar tentang bumi dan alam semesta ini. Baik Bapak Ibu, di dalam modul ini, alhamdulillah Bu, saya sudah dapat modul saya pinjam kemarin dari teman last minute. Modul ini mencakup 2 kegiatan belajar. Yang pertama, kegiatan belajar 1 membahas tentang bumi dan sumber daya alam. Yang kedua, kegiatan belajar 2 membahas tentang alam semesta. Jadi di modul 12 itu ada 2 modul. 2 KB maksudnya. Yang KB pertama itu bumi dan sumber daya alam. A. Bumi dan struktur bumi. Jadi berdasarkan pengamatan interior bumi secara tidak langsung, para ilmuwan mengemukakan model bahwa bumi tersusun atas sederet lapisan-lapisan konsentris. Jadi ini sudah saya simpan gambar. Lapisan pertama kerak bumi, lapisan kedua mantel, lapisan ketiga teras luar, lapisan terakhir teras dalam. Jadi lapisan terakhir ini adalah teras dalam, bisa juga selalu disebut lapisan inti bumi, yang mana merupakan pusat bumi. Diameter lapisan ini adalah 1.200 km. Dan lapisan ini tersusun dari besi dan nikel padat. Jadi tidak heran lapisan ini menjadi lapisan sangat panas. Nah, lapisan yang kedua ini yang di atas teras dalam, yaitu teras luar. Jadi teras luar atau bisa disebut lapisan inti bumi luar. Pada di atas teras bumi, lapisan ketebalannya 2.240 km. Lapisan ini tersusun dengan cairan besi yang panas. Suhu lapisannya bisa mencapai 2.200 Celcius. Nah, lapisan di atas teras luar itu lapisan mantel, yaitu lapisan bumi yang memiliki ketebalan 2.900 km. Lapisan yang tersusun dari cairan silikat yang kental dan batuan padat. Suhu di dalamnya bisa mencapai 2.000 Celcius. Lapisan yang di atas mantel itu ada kerak bumi. Kerak bumi ini, bagian luar kerak bumi adalah permukaan bumi yang dipakai atau yang digunakan oleh makhluk hidup. Ketebalannya bisa mencapai 70 km. Itu. Lanjut ke selanjutnya, bagian permukaan bumi. Bagian permukaan bumi ada daratan. Yang pertama daratan terbentuk karena adanya lapisan mineral dan batuan dari dalam inti bumi akibat letusan gunung. Batuan merupakan kumpulan mineral-mineral. Contoh batuan mineral tunggal adalah belerang, kuarsit, dan gypsum. Batuan dan mineral bisa saling terkelompokkan tanpa terasa, seperti dalam batu bara yang merupakan bahan organik yang dipandang sebagai jenis batuan. Berdasarkan asal-usul terbentuknya batuan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Semua batuan dan mineral diyakini berasal dari dalam
magma, yakni batuan leleh yang ada dalam kantung yang sangat dalam kerak bumi. Batuan leleh yang ada dalam kantung yang sangat dalam di dalam kerak bumi. Oleh karena itu, siklus batuan bermula dari pembentukan batuan beku. Jenis-jenis batuan. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan kan Ya, juga? ya kelihatan. Jenis-jenis batuan. Batuan beku terbentuk dari pemadatan bahan leleh yang sedang mendingin. B. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk oleh proses permukaan dua proses yang membantu perubahan sedimen menjadi batuan. Adalah pemadatan dan sedimentasi. Yang dimaksud dengan pemadatan adalah penurunan volume yang disebabkan oleh tekanan, sedangkan sedimentasi adalah proses tersambungnya sedimen-sedimen secara bersama-sama membentuk batuan. C. Batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk karena perubahan batuan beku. Batuan sedimen atau batuan metamorf lainnya, penyebab perubahan ini adalah temperatur tinggi, tekanan besar, dan kerja kimia. Perubahan satu jenis batuan menjadi batuan lain karena pengaruh panas tinggi, tekanan besar, dan perubahan kimia yang sering disebut dengan metamorfisme. B. Proses geologi. Proses geologis bisa berasal dari dalam bumi maupun luar bumi. Proses-proses dari dalam bumi disebabkan oleh gaya yang berasal dari dalam bumi yang disebut dengan gaya endogen. Gaya yang berasal dari luar bumi disebut gaya eksogen, seperti rotasi bumi, gaya gravitasi bumi, dan matahari. Gaya-gaya hidrogen yang bekerja di dalam kerak bumi. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer bumi tidak tampak oleh mata kecuali pada saat awan dan badai muncul. Badai guntur yang besar dapat terjadi selama beberapa jam. Badai ini dapat menyapu suatu daerah yang luas, membawa angin kencang dan hujan. 3. Pengamatan cuaca. Keadaan atmosfer tidaklah sama. Keadaan atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu disebut cuaca. Cuaca mencakup besaran temperatur udara, tekanan udara, gerak udara, kandungan air di udara, dan banyaknya polutan. Instrumen yang bisa digunakan dalam mengukur cuaca adalah termometer, anemometer, barometer, hygrometer, alat ukur cuaca hujan, dan alat pengukuran polusi udara. Teknologi modern telah menemukan instrumen cuaca yang digunakan untuk pengukuran yang sangat teliti, antara lain adalah seperti satelit, radar, dan komputer. Awan. Pada umumnya, awan terbentuk bila mana udara mengalami pendinginan di bawah temperatur titik embun. Tetapi hal itu tergantung pada gerakan vertikal udara. Gumpalan udara hangat permukaan bumi bergerak ke atas dalam arus konveksi.
Selama gumpalan udara itu naik, tekanan udara di sekeliling lebih rendah sehingga gumpalan udara itu mengembang. Selama gumpalan udara tersebut mendorong udara sekelilingnya, dorongan ini memerlukan energi. Akibatnya, udara mengalami pendinginan selama udara itu mengembang. Angin. Angin adalah gerakan udara secara horizontal atau gerakan udara sejajar permukaan bumi. Gerakan udara secara vertikal disebut arus udara. Namun demikian, kita sering mengatakan bahwa angin udara yang bergerak, baik secara horizontal maupun vertikal. Angin bergerak disebabkan oleh konveksi atau pola peredaran udara yang disebabkan oleh pemanasan permukaan bumi yang tidak sama, disebut sel konveksi. Jadi angin bergerak karena adanya udara. Jadi biasa juga disebut angin adalah udara yang bergerak, seperti itu. Bisa juga dalam buku, udara mengalir dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Daur air. Daur air. Daur air sebagian besar hidrosfer adalah air laut, sisanya adalah air tawar yang terdiri dari glasir dan topi es, air permukaan, air danau dan sungai, serta air dalam atmosfer. 1. Air tawar. Air hujan dapat meresap ke dalam tanah setelah hujan berhenti. 2. Topografi dasar laut. Corak dasar laut dekat pantai berbeda dengan corak dasar laut lapisan pantai. Perhatikan gambar di bawah ini gambar yang ada di modul juga, namun saya perbesar. Di situ ada lautan, ada paparan benua, lereng benua, abisal, bukit laut, balung, gunung laut. Jadi artinya di laut itu sama dengan hampir samalah dengan di bumi. Di dalam laut itu ada gunung laut dan ada paparan benua. Kalau di dalam buku paparan benua ini ada kedalamannya bisa mencapai 200 meter ke dalam, seperti itu. Ada lereng benua, ada bukit laut, balung, yaitu makin ke dalam dia, tapi bentuknya seperti ini. Gunung laut seperti ini. Peristiwa alam. Yang pertama, vulkanisme dan gunung api. Vulkanisme adalah gerakan batuan cair yang panas di bawah dan di atas permukaan bumi. Jika gerakan batuan cair panas itu berlangsung di bawah permukaan bumi, dikatakan intrusif. Batuan cair panas di bawah permukaan tanah disebut dengan magma. Magma yang sampai di permukaan bumi disebut lava. Gerakan lava di atas kerak bumi disebut vulkanisme ekstrusif. Yang kedua, gempa.
Gejala geologi yang lain adalah gempa, yaitu getaran gerak bumi secara tiba-tiba. Gempa berasal dari fokus, yaitu suatu titik di bawah permukaan bumi yang merupakan tempat batuan mereka dan bergerak. Gerakan pada fokus mengirimkan gelombang-gelombang gerakan ke segala arah. Gelombang getaran yang gempa disebut gelombang seismologi. Titik pada permukaan bumi secara langsung di atas fokus disebut epicenter. Epicenter itu ilmu pengetahuan yang mempelajari gempa disebut seismologi. Jenis-jenis sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini banyak ya teman-teman. Kalau ada biotik, ada abiotik, seperti itu. Jadi di biotik itu seperti makhluk hewan, makhluk hidup dan hewani, dan nabati. Yang nabati itu tumbuhan. SDA abiotik itu yang ada di bumi yang keadaannya mati atau benda mati seperti yang ini saya akan bahas. Seperti tanah, air, mineral, minyak, dan gas alam, dan batu bara. KB2. Sekarang alhamdulillah kita sudah masuk di KB2 Tata Surya. Anggota Tata Surya itu ada seperti dalam gambar ini, Bu. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto. Jadi yang pertama itu Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan mengelilingi juga matahari. Dan planet ini tidak memiliki satelit. Yang kedua, Venus. Venus merupakan planet terestriak tanpa satelit yang tampak pada waktu senja atau fajar, sehingga sering disebut dengan bintang pagi atau bintang sore. Yang ketiga ada bumi. Ya, bumi yang kita tinggal ini. Jadi bumi merupakan planet yang ketiga dalam tata surya. Yang keempat ada Mars, adalah planet yang tampak berwarna kemerah-merahan jika dilihat dari bumi. Yang lima, Jupiter. Jupiter ini merupakan planet terbesar dalam tata surya. Jupiter setidak-tidaknya mempunyai 16 satelit. 3 diantaranya ditemukan oleh Voyager dan bumi dan belum diberi nama. Yang keenam, Saturnus. Saturnus mempunyai massa 9,5
Sana. Sebentar. Oke. Sudah. 95 kali massa bumi. Yang ketujuh, Uranus. Uranus ini ditemukan oleh William Herschel pada tanggal 13 Maret 1781. Uranus mempunyai massa 19,5 massa bumi. Kerapatan rata-ratanya 1.300. Percepatan gravitasi Uranus kira-kira sama dengan gravitasi bumi. Yang kedelapan, Neptunus. Neptunus 17,2 kali massa di bumi, kerapatan 1.500 kgm3. Bagian Neptunus mirip dengan Uranus. Kemungkinan terdapat teras batuan yang dikelilingi oleh lapisan hidrogen dan helium cair. Atmosfernya mengandung hidrogen dan metana dengan temperatur 217 Celcius. Yang terakhir, Pluto ditemukan oleh Carl Tombaugh tahun 1930. Asal usul alam semesta. Jadi di dalam asal usul semesta ini di Alkitab pun dibahas di lembaran pertama itu asal usul di tata surya, seperti juga di agama kita, di agama saya membahas juga tentang alam semesta seperti itu. Jadi dalam buku ini konsep alam semesta yang saat ini diterima oleh sebagian besar astronom adalah teori Big Bang. Konsep ini telah diterima secara luas karena bukti eksperimen telah mendukung konsep itu di dalam 3 bidang utama, yaitu 1. Para astronom mengamati galaksi yang menunjukkan suatu pergeseran garis spektrumnya ke arah ujung merah dari spektrum elektromagnetik. Pergeseran merah ini dikenal sebagai pergeseran merah kosmologi. Yang kedua, mereka mendeteksi radiasi latar belakang kosmis yang berasal dari semua arah. Umumnya dipacu sebagai latar belakang mikrogelombang kosmis 3K. Yang ketiga, mereka mengamati nisbah massa hidrogen terhadap helium 3:1 dalam bintang dan materi antar bintang. Pergeseran merah tersebut menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang. Untuk menjelaskan pengamatan ini, para astronom memahami gagasan bahwa alam semesta berawal dengan suatu peristiwa luar biasa yang disebut Big Bang, dan sekarang kita memandang alam semesta sedang mengembang dari peristiwa itu. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan karena saya masih juga belajar tentang alam semesta ini, dan saya merasa masih banyak yang perlu saya pelajari dalam alam semesta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Sudik. Selanjutnya, silakan penanya. Siapa yang akan bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Bu Angel. Ya, silakan Bu Angel. Pak Sidik, ini adalah soalan yang selalu ditanya oleh siswa ya. Oke. Pertanyaan saya adalah, apakah bintang itu sebagai satelit ataupun planet? Halo. Halo. Halo, Oke. Pak Sidik. Halo. Iya, iya. Oke, Bisa itu aja, Bu. dijawab? Itu saja, Bu. Oke. Oke, baik Bu. Yang saya baca dalam judul ini, bintang itu planet, seperti itu Bu. Termasuk planet. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Kan termasuk satu. Apakah bintang itu masuk ke dalam satelit atau planet? Atau bisa jadi dua-duanya. Bintang itu ada satelit. Bintang itu termasuk planet dan satelit. Karena Silakan teman-teman matahari juga biasa disebut sebagai bintang, planet. Atau ada tambahan? Silakan dari teman-teman yang lain. Oke, silakan. Pak Antus ingin menambah. Iya, Bu. Jadi halo. Ya, silakan Pak Antus. Baik. Jadi kalau pertanyaannya Bu Angel tadi tentang bintang itu, apakah bintang itu adalah planet atau satelit? Nah, kalau kita lihat jumlah planet itu hanya 9 ya, sampai ke ke Pluto yang paling terakhir ya, jumlah planet. Kalau menurut saya itu bintang itu bukan sebuah planet, tapi merupakan satelit, Bu ya. Berarti jawaban dari Pak Antus bukan termasuk planet dan bukan termasuk satelit ya? Ya, dia itu adalah semu atau apa ya, kayak bukan antara bukan planet dan bukan satelit begitu. Oke. Mungkin dari kawan-kawan yang lain? Hanya dikatakan sebagai benda langit. Mungkin seperti. Ya, oke. Dari teman-teman yang lainnya? Silakan dari teman-teman yang lain. Oke, jadi pertanyaan dari Bu Angel, apakah bintang itu masuk satelit atau planet? Bintang itu
kan benda langit ya, benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi pada intinya. Jadi, nah ini Pak Sitik buka internet. Oke, jadi bintang ini tidak bisa dikatakan planet, tidak bisa dikatakan satelit juga. Jadi bintang ini, matahari itu masuk dalam bintang juga. Matahari itu masuk bintang ya. Di mana matahari ini bintang terdekat dengan bumi juga. Bagaimana itu? Karena dari syarat planet, syarat menjadi planet itu adalah syarat yang ada 3 syarat ya kalau dikatakan planet. Yang pertama itu adalah orbit pada matahari atau matahari ini disebut bintang. Bintang yang berpijar. Oke, kemudian syarat yang kedua berukuran cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat. Apakah bintang itu bentuknya bulat? Kan tidak semua bintang itu bentuknya bulat. Kemudian memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih atau tidak ada benda langit lain di orbit tersebut. Jadi memiliki jalur orbit sendiri. Kan setiap planet itu memiliki bidang orbitnya sendiri kan? Nah, itu adalah syarat untuk menjadi planet. Jadi bintang itu tidak bisa masuk dalam planet. Kemudian kemudian ini ya, yang apakah masuk dalam satelit? Bintang juga bukan satelit. Di mana satelit ini nantinya akan ada pancaran gelombang elektromagnetiknya. Kemudian tadi yang masalah ini ya, Pluto. Berdasarkan pengamatan yang terakhir, itu Pluto itu sudah tidak masuk dalam planet. Karena itu kalau kita melihat kok tiba-tiba setelah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kenapa kok berhenti di Neptunus? Karena Pluto ini berubah-ubah. Bentar, saya carikan. Oke. Jadi Pluto itu kan bertahan lebih dari 70 dalam daftar planet sistem tata surya. Jadi dulu Pluto itu memang masuk dalam planet sistem tata surya ya, masuk dalam 9 planet. Tetapi dalam Konferensi Internasional Astronomical Union atau IAU pada bulan Agustus 2006 di Praha, yaitu di ibu kota Ceko, Pluto itu dikeluarkan dari daftar planet dalam sistem tata surya. Karena Pluto itu mempunyai karakteristik yang berbeda atau menyimpang jika dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Jadi tahun 2006 itu diputuskan Pluto tidak masuk dalam planet yang ada di dalam sistem tata surya karena memiliki karakteristik yang berbeda dari planet-planet lainnya. Kemudian ada yang menyebut bahwa garis orbitnya Pluto itu juga berpindah-pindah. Jadi tidak seperti ke-8 planet yang lainnya yang memiliki garis orbit tetap dan setiap planet itu pasti memiliki garis orbit ya, untuk memutari matahari. Oke, jadi matahari itu termasuk dalam bintang.
bintang yang terbesar itu adalah matahari. Begitu. Bagaimana Bu Angel? Ya, Bu. Iya, ya. Jadi keputusannya tadi tidak masuk satelit, juga tidak masuk planet. Dalam planet. Oke. Ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Bu Angel sudah, siapakah berikutnya yang akan bertanya? Saya, Bu. Oke, Bu Lydia. Bu Oh, Lydia Ibu dulu, Kak. Hebat. Ya, Bu Lydia dulu. Oke lah. Selamat pagi, Pak Sidik. Saya bertanya tentang contoh konsep lestari dalam pengelolaan sumber daya alam. Itu saja, Bu. Oke. Contoh konsep lestari dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam. Silakan Pak Sidik. Baik, Bu. Jadi pertanyaan Ibu Lydia, bagaimana konsep melestarikan sumber daya alam? Ya, tadi sini, Bu. Yang ini kan, Bu, jadi sumber daya. Jadi bagaimana cara kita menjaga agar sumber daya alam kita ini tidak cepat punah, begitu ya, Bu? Atau bagaimana ya? Ya, Bu. Cara menjaga itu apa, Bapak? Supaya tidak punah begitu. Sumber daya alam supaya tidak habis. Oh ya, Bu. Jadi kalau menurut saya menjaga alam ini, SDA alam ini sangat penting. Contohnya mungkin tanah, yang mana di dalam tanah itu sudah kita tahu bahwa ada gas, minyak, besi, nikel seperti itu. Jadi sumber daya alam ini ada, tanah ini ada, contohnya mungkin batu bara itu, kalau kita ambil batu baranya untuk untuk memulihkan semula seperti yang awalnya itu sangat lama, membutuhkan sangat lama, tapi bisa seperti itu. Dan yang paling penting sih menjaga sumber daya seperti listrik, seperti menghemat listrik juga itu termasuk menjaga sumber alam kita. Seperti kalau kita di Indonesia, batu bara kan tidak selamanya bisa punah dan bisa juga dikembalikan, tapi itu butuh waktu yang lama. Maka dari itu kita sebagai pengguna listrik harus menghemat seperti itu, karena batu bara terbatas seperti itu. Begitu juga dengan minyak seperti itu. Seperti itu sih, Bu, saya. Silakan kalau Bu Lydia menanggapi boleh. Itu kan apa, Pak? Pelestariannya. Kemudian kalau macam konsep lestari dalam pengelolaannya itu bagaimana, Pak? Konsep pengelolaan apa, Bu? Pengelolaan sumber daya alamnya. Maksudnya Ibu mengelola macam mana? Kayak begitulah. Mengelola itu seperti apa, Ibu?
mengelola sesuatu macam tumbuhan begitu, macam sumber daya alam lainnya yang ada di hutan, macam di sekitar kita begitu, Pak. Mengelola maksudnya Ibu macam mendaur ulang ya atau bagaimana? Atau menjaga? Maksudnya konsep yang kita pahami kemudian nanti kita akan terapkan ke anak-anak begitu tuh, Pak. Oh. Konsep menjaga alam, sumber daya alam, seperti itu ya Bu. Saya tidak paham. Semacam ada kan yang orang apa macam menggunakan pupuk apa semua itu, Pak Guru. Jadi pertanyaannya bagaimana konsep? Saya belum paham maksudnya Bu Lydia nih. Makanya itu, Pak, saya pun tidak Pak tahu, makanya saya tanya ini, Pak. Enggak, saya sudah jawab kan tadi, tapi bukan. Jadi maksudnya Ibu Lydia seperti apa? Pun kurang tahu, Pak. Kan ini saya tidak tahu, Pak, macam konsepnya seperti apa yang kita anu tuh dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Yang saya baca-baca itu dalam pengelolaan itu ada yang mereka gunakan itu anu macam pupuk alami kah, macam begitulah, Pak. Macam ada pelestarian flora faunanya. Ya, seperti Coba itulah saya bilang tadi. Begini aja Pak Sidik. Pak Sidik kalau di sekolah itu untuk menyampaikan kepada siswa tentang pengelolaan sumber daya alam itu seperti apa. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi yang pernah saya ajarkan di sekolah itu bagaimana melestarikan sumber daya alam, menjaga sumber daya alam ini. Yang contohnya mungkin apa yang menyebabkan banjir karena manusia banyak menebang pohon, seperti itu Bu. Lalu setelah itu bagaimana? Dan seperti membuat bagaimana melestarikan apa namanya ya, tumbuhan, bagaimana menjaga tumbuhan yang ada di sekeliling kita, jangan sampai kita sebagai manusia menebang pohon merata-rata seperti itu Bu. Selain itu menghemat energi tadi itu Bu saya bilang. Kalau flora? Flora Bu. Flora itu kan tumbuhan, Pak. Iya. Flora dan fauna. Tadi itu flora ya, sekarang faunanya bagaimana? Faunanya jangan melakukan pemburuan hewan-hewan secara liar, penebang. Fauna tuh hewan kan? Iya. Gitu saja Bu, Pak Sidik. Jangan potong ayam kecuali Lebaran. Iya betul juga itu Pak Antus. Ya Pak Sidik belajar jawab yang faunanya gimana? Jadi faunanya
seperti dalam undang-undang ada memang, atau dalam syarikat itu ada hewan buru yang dilarang untuk dibunuh karena habitatnya sudah berkurang seperti. Jadi larang untuk membunuh atau memburu hewan itu tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, silakan Bu Lydia. Enggak apa-apa kalau memang Bu Lydia belum paham, terus ditanyakan nggak apa-apa. Boleh saya pahami sih, Bu. Sudah masuk atau belum konsep lestarinya? Sedikit masuk, Bu. Masuk. Jadi bagaimana sih menjaga, Jadi kan sebenarnya Jujur, intinya, Bu. Lydia, kalau belum paham kasih tahu. Ya, jadi sebenarnya sih iya, intinya, biar dijelaskan sama Pak Sidik. jadi sebenarnya pertanyaan sih, Bu, saya paham bagaimana melestarikan sumber daya alam. Itu, Bu. Konsepnya bagaimana? Ya intinya seperti itu, Bu, menjaga alam kita, menjaga pohon-pohon kita, karena kerusakan alam ini diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Hanya terjadi bencana alam seperti itu. Kehabisan gas kita sendiri karena kita memakai dengan banyak seperti itu. Kehabisan batu bara karena keserakaan manusia. Supaya tidak habis, kita sebagai manusia yang memakai listrik seperti di Indonesia, pusat listriknya itu, pengambilan listriknya dari batu bara. Di tempat saya sih ada di Pinrang itu ada apa namanya, kincir angin ya, Bu, yang tinggi tuh, apa namanya itu, yang menimbulkan energi juga. Jadi itu salah satu juga untuk mengurangi apa namanya untuk mengurangi kekayaan alam Indonesia tidak cepat punah seperti itu. Jadi memanfaatkan energi panas juga seperti itu. Jadi bisa kita sendiri yang mana baik untuk alam ini, yang mana tidak, seperti itu. Manusia bisa berpikir yang mana baik untuk alam, yang mana kita harus buat untuk menjaga alam ini, yang mana tidak kita buat untuk alam ini, seperti itu. Baik dari fauna dan flora. Jadi kalau misalnya manusia sudah tidak bisa memikirkan yang mana baik untuk seperti Bu Lydia tidak bisa sudah membedakan yang mana baik untuk alam ini, maka akan mengakibatkan alam ini akan rusak seperti itu. Jadi Ibu Lydia harus paham menjaga alam ini. Bagaimana kalau kita memberikan contoh seperti kalau kita menebang pokok, kita punya oksigen akan kurang begitu. Kalau di sekolah begitu, kita memberikan contoh akibat-akibat, dampak-dampak kalau kita tidak melestarikan alam begitu. Yang sudah saya contohkan tadi, Bu. Ya. Dari listrik dan pohon, apa akibatnya kalau kita menebang pohon merata-rata seperti itu. Oke, Pak. Oke ya. Iya, boleh dipahami. Selanjutnya, silakan siapa yang ingin bertanya? Saya lagi Pak Sidik. Oke. Silakan. Oke, pertanyaan saya simpel. Angin itu kan tadi sudah dijelaskan. Angin adalah gerakan udara secara horizontal ataupun sejajar.
Iya, Bu. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana angin itu bisa terbentuk? Mana Itu tadi saja, anginnya, Bu? Pak. Ini anginnya, Bu. Bagaimana angin itu bisa terbentuk? Oke. Tadi sudah saya bilang angin adalah udara, bisa juga udara yang bergerak. Bagaimana angin bisa terbentuk? Karena ada tekanan apa ya? Udara. Tekanan udara dari bumi sehingga terbentuknya angin. Terbentuknya angin seperti itu, Bu. Kalau Bu Hawatia belum paham, silakan tidak apa-apa mengajukan kelanjutan dari pertanyaannya tentang angin. Halo, Pak Sidik, apa tadi Halo? Pak Sidik putus-putus, Pak? Putus-putus Pak suaranya tadi, tidak kedengaran, tidak jelas. Oh, Boleh ulang Pak? boleh ulang pertanyaannya Kak juga? Bagaimana angin itu bisa terbentuk Pak? Baik, Bu. Bagaimana angin bisa terbentuk? Jadi di sini angin adalah gerakan udara. Jadi angin adalah gerakan udara secara horizontal. Gerakan udara sejajar permukaan bumi. Gerakan udara secara vertikal disebut arus udara. Namun demikian kita sering mengatakan bahwa angin adalah udara yang bergerak, baik secara horizontal maupun vertikal. Jadi pertanyaannya bagaimana angin terbentuk? Angin terbentuk karena adanya udara seperti itu, Bu. Dari bumi menuju dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan rendah. Jadi kalau misalnya kita ini wilayah tropis ya, Bu, panas, tropis ya atau subtropis. Di Indonesia itu wilayah tropis apa sih? Subtropis, setengah panas lah, subtropis seperti itu. Tropis Indonesia. Oh, tropis, berarti panas, Bu. Jadi anginnya tidak apa namanya, tidak terlalu kencang seperti itu. Karena tekanan udaranya juga tidak terlalu tinggi, dan seperti di kutub utara itu anginnya sangat kencang seperti itu. Atau bagaimana ya? Berarti Oke, Pak. angin itu terbentuk dari apa? Tekanan udara ya, Pak? Iya. Pak Sidik. Seperti itu. Jadi contoh ada kan saya baca di sini angin laut sama angin darat. Kalau angin laut itu kalau daratan dia macam lebih panas berarti dia punya suhu angin dingin kah begitu? Iya, Bu. Oh, begitu juga kebalikannya dengan angin darat ya, Pak? Iya. Oh, oke Pak, dipahami sudah saya baca. Ada yang memberikan tambahan? Terima kasih Pak. Ada yang berikan dari teman-teman lainnya tentang angin?
Oh angin, bawalah. Oke, Pak Sidik. Ini kan kita sudah bahas tentang angin. Nah, Ibu, kalau Ibu Lince mau tambahan? tidak. Oh, Oh, tambahkan Bu Lince. saya mau soalan ini, Pak. Belum next soalan nih, belum next soalan. Oke. Belum soalan. Siapa yang ingin menambahi? Bu Lince semangat betul, Bah. Kira-kira kalau angin itu apakah positif atau negatif untuk manusia? Ada positif dan ada negatifnya. Betul kayak itu, Bu? Iya, ada. Jadi angin itu kan kadang berguna untuk manusia, kadang itu bisa merusak juga. Iya. Kalau anginnya terlalu kencang, nah itu kan rumah-rumah pada roboh, kemudian adanya pohon tumbang. Jadi Bu, di kutub sana yang sejuk tuh Bu, ada orang kah juga di sana ya Bu? Kalau di kutub pas itu tidak ada, tetapi ada di Greenwich ya. Greenwich itu nggak ada, tetapi agak jauh sedikit gitu ada. Tapi kalau pas di kutubnya sulit untuk manusia yang hidup, tetapi ada hewan yang hidup. Kalau manusia tidak mampu untuk hidup di kutub. Hanya kalau itu di pas di kutubnya ya, tetapi kalau agak jauh dari kutub itu masih ada yang tinggal di sana manusia. Kemudian kita angin tadi berasal dari mana, Pak? Dari udara Bu, tekanan udara dari bumi. Oke. Jadi kan angin itu kalau kita melihat udara itu kan transparan ya. Udara itu transparan. Kemudian udara itu tersusun dari partikel-partikel kecil. Ada apa saja di dalam udara? Ada nitrogen, ada oksigen, ada karbon dioksida, kemudian ada argon, kemudian ada air, ada kandungan air. Itu di dalamnya udara. Oke. Kemudian kalau kita semakin misal saja semakin naik ya ke bidang yang lebih tinggi atau daratan lebih tinggi, itu partikel udaranya itu semakin sedikit. Jadi kalau kita semakin atas, maksudnya ke atas ini ke langit, kemudian sampai ke angkasa sana, itu partikel udaranya itu semakin menipis. Jadi kalau kita di bumi itu memang banyak sekali, tetapi coba kita keluar di atmosfer yang paling luar, kemudian sampai menuju ke angkasa. Nah, di situ partikel udara yang ada itu akan semakin menipis. Kemudian angin itu kan digerakkan oleh tekanan. Jadi adanya tekanan udara itu menyebabkan angin. Gitu. Jadi angin ini geraknya itu seperti kalau misalnya tiba-tiba kok ada udara di sekitar kita itu diam. Kemudian ini ada pohon yang tiba-tiba diterpa angin. Nah, itu ada tekanan yang berbeda dari tempat lain. Tempat lain di sini misalnya saja di kanan kita atau kiri kita gitu. Jadi ada tekanan yang mendorong udara-udara itu sehingga bisa menjadi angin.
Kalau hanya biasa saja, tidak ada yang bergerak, tidak ada, kita merasakan tidak ada seperti hembusan yang begitu cepat. Nah, itu disebut udara. Jadi kalau angin itu tadi ada tekanannya. Nah, itu saja. Bagaimana Bu ini Bu Hawatia ya yang tanya? Iya Bu, Ibu Hawatia. Oke, Bu Hawatia sudah jelas. Jadi beda ya antara udara dan angin. Oke, sudah. Selanjutnya, siapakah yang bertanya? Saya, Bu. Bu Lince Oke, tadi, Bu. Lince. Jangan tidak marah tuh. Iya, kalau Bu Lince marah, Bu Lince dulu. Bu Lince tadi yang tanya dulu. Silakan Bu Lince. Ya, oke, baik. Oke, pertanyaan saya tadi itu sudah menyangkut angin ya, dan Ibu Yuli sudah jelaskan. Jadi misalnya yang angin ini yang menyebabkan itu pohon atau rumah itu Bu, itu dia punya tekanan kah itu atau suhu ya Bu? Artinya berapa derajat? Nah itu saja. Coba diulangi. Coba Bu Lince diulangi lagi pertanyaannya. Tidak dengar Bu, ngam anak saya ini menangis. Jadi pertanyaannya Bu, dulu. Berapa tekanan angin sehingga mengakibatkan terjadinya rumah roboh seperti itu. Jadi untuk mengukur tadi itu tekanan angin, ada alatnya tersendiri, jadi saya pun tidak pasti berapa kekuatan tekanan anginnya bisa merobohkan suatu benda seperti itu. Silakan dari kawan-kawan yang lain ingin menambahi. Kekuatan angin yang bisa merobohkan benda. Oke, silakan. Tergantung survei BNPB ya, Bu. Survei apa, Pak? Survei apa? Badan Penanggulang Bencana Alam. Biasanya itu ke ini ya Bu ya, ke angin topan begitu ya Bu ya. Artinya tekanan angin topan itu biasanya tuh kalau mengakibatkan angin tornado gitu. Ya, itu yang sampai mengakibatkan kerusakan alam sekitar. Tapi kalau angin-angin biasa nih, saya pikir tidak masalah ya. Yang positifnya, yang negatifnya tuh tadi tuh yang seperti yang dikatakan ada positif ada negatifnya. Negatifnya itu angin topan. Jadi mungkin kalau tekanan udaranya saat angin topan itu datang ya kurang tahu ya berapa ya. Tergantung juga ya Bu ya, tergantung pengukurannya, skala pengukurannya. Skala pengukurannya seperti apa. Atau biasanya kayaknya lupa nih materi kelas 6 nih. Iya Pak, soalnya saya tidak mengajar kelas 65 ini. Saya mengajar kelas 3 saja terus. Karena yang namanya PGSD dan guru SD itu harus bisa menguasai pelajaran SD. Jadi tidak ada alasan saya tidak mengajar ini, tidak mengajar. Jadi suatu ketika Bapak Ibu pasti akan dipindah untuk mengajar misalnya dari kelas hanya mengajar kelas 2, nantinya juga harus bisa mengajar kelas 6. Karena kalau sistemnya PGSD itu adalah guru kelas. Berbeda dengan guru mata pelajaran yang ada di SMP
SMA atau SMK. Nah, di kalau yang membedakan itu sebenarnya kalau yang PGSD itu kan memang guru harus menguasai semua pelajaran di sekolah dasar. Kalau guru mata pelajaran yang ada pada sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, itu baru fokus pada mata pelajaran masing-masing. Karena untuk pelajarannya itu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan mata pelajarannya. Kalau di SD tematik, jadi menyangkut semua mata pelajaran masuk di situ. Jadi kalau yang ditanyakan tadi Bu, menyangkut kecepatannya Bu ya kan? Iya, Kalau kecepatan. Itu kayaknya gunakan rumus ya Bu. Kecepatan angin topan. Maksudnya biasanya itu skala kecepatan angin topan itu kan berapa? Di atas 100 ya Bu, 100 km per jam gitu ya Bu ya, di atas. Intinya di atas angin yang bertiup berkisar di atas 100 km per jam itu adalah angin topan. Yang maksudnya di mana mengakibatkan bencana alam seperti angin topan tadi, yang mana akan menyebabkan kerusakan atau membahayakan warga, begitu kan Bu? Kecepatan angin topan. Iya. Levelnya paling atas lah. Jadi yep. Ya Bu. Ya itu tadi menggunakan kecepatannya. Jadi kalau misalnya suhu itu tidak bisa ya, suhu tidak bisa digunakan untuk melihat kecepatan angin. Jadi kecepatannya itu kalau kita lihat memang lebih dari, kalau angin puting beliung atau tornado itu 120 km per jamnya. Jadi kecepatannya seperti itu. Gimana coba rasanya kalau dilewati angin secepat itu? Lawang kita misalnya lihat motor saja dengan kecepatan 60 km per jam, kita sudah yang seperti ada angin-angin lewat gitu. Bayangkan kalau itu kecepatannya 120 km per jam. Pasti akan menyapu entah itu pohon, kalau pohonnya itu tidak kuat ya akan tumbang. Begitu juga dengan rumah, kalau misalnya rumahnya itu pondasinya kurang kuat, jadi bisa sewaktu-waktu roboh gitu. Kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan pertama kali jika ada angin yang begitu cepat datang? Atau misalnya angin tornado datang, apa yang Bapak Ibu lakukan pertama? Lari Bu. Lari ke mana? Bersembunyi di dalam rumah. Takut ada benda-benda terbang kan, terkena. Iya. Yang aman di bawah mana, Bun? Di bawah meja. Meja, ya. Kalau angin itu tiup meja, kena macam mana? Kan jadi dalam rumah, Pak. Mana dia dapat masuk? Di dalam rumah kan angin topan di atas 100 di atas 100 km per jam. Nah, rumah itu teruntuk. Kita sembunyi di bawah meja. Pasti kita bahaya juga dong. Lebih aman, Pak. Lebih aman. Meja atau di pojok rumah. Ya. Memang untuk ini ya, cara-caranya itu yang kalau kita misalnya kita keluar malah nggak tepat. Kalau yang kita keluar itu adalah gempa. Kalau ada gempa baru kita keluar. Kalau ada angin tornado kita keluar, wah kita kalah, Pak. Jadi ya kita harus tutup kunci. Jadi tutup kunci jendela kita, kemudian kita menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi di bawah meja atau di pojok itu apa di sini ya, di sudut dari rumah, sudut pandang, sudut sekolah sudut rumah ya, jangan sudut sekolah. Rumah ya, sekolah
enggak apa-apa ya kan, sama aja bangunan. Itu kalau angin terjadinya angin topan atau tornado gitu ya. Tetapi kalau gempa ya jangan di dalam rumah. Kalau gempa langsung larinya keluar rumah, cari tempat yang lapang. Ya. Oke, bagaimana Bu Lince? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah pas, Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, silakan Bu Dorce. Oke, selamat pagi Pak Sidik. Pak Sidik. Pagi, Bu. Oke, tadi apa? Di sini dibahas tentang vulkanisme dan gunung api. Nah, di sini mengatakan bahwa vulkanisme adalah gerakan batuan cair yang panas di bawah dan di atas permukaan bumi. Nah, pertanyaan saya, mungkin Pak Sidik boleh berikan suatu contohnya? Itu saja. Oke. Contoh dari boleh dua Kak, Bu? Boleh dua Boleh. saran? Boleh. Oke, ya. Yang dalam angin Apa? tadi itu kan Pertanyaannya, Bu, yang pertama. Sanggup-sanggup suara Ibu. vulkanisme. Berikan suatu contohnya seperti apa vulkanisme itu. Sudah? Oke, Bu, sudah. Kemudian yang di dalam angin itu Pak, kan seperti kita ketahui, orang pelaut itu kan sering keluarnya sebelah sore. Kemudian sebelum petang itu harus kembali. Jadi kalau dalam angin itu apa yang menyebabkan mereka kenapa bukan siang mereka berangkat, harusnya selalunya sore. Jadi dalam pembahasan angin itu yang menyebabkan itu apa? Mungkin itu saja, Pak. Baik, Bu. Terima kasih pertanyaan yang bagus, Bu. Oke. Tadi pertanyaan pertama, vulkanisme, berikan contohnya. Jadi saya jelaskan tadi peristiwa alam seperti gunung berapi ya, Bu. Gunung berapi seperti itu. Vulkanisme adalah gerakan batuan yang panas di bawah dan di atas permukaan bumi. Jika gerakan batuan cair panas itu berlangsung di bawah permukaan bumi, dikatakan vulkanisme. Batuan cair panas di bawah permukaan tanah disebut dengan magma. Jadi yang vulkanisme ini seperti terjadinya, contohnya terjadinya gunung meletup seperti itu akibat gejala getaran kerak bumi secara tiba-tiba. Jadi gerakan secara tiba-tiba, gerakan bumi secara tiba-tiba seperti itu. Ini yang menimbulkan gempa vulkanisme seperti itu. Oh, jadi maksudnya Pak Sidik di sini, contohnya Gunung Merapi meletus itu disebabkan karena apa? Pergerakan bumi secara tiba-tiba begitu? Iya, seperti itu, Bu. Oh, tidak ada kaitannya dengan gravitasi lah. Gravitasi kalau yang saya baca tidak ada kaitannya dengan gravitasi seperti itu. Ya, tahu kalau ada teman-teman atau ada yang tahu. Yang saya sepengetahuan saya seperti itu yang saya baca. Oke, Pak. Jadi gempa itu berasal dari satu titik bawah permukaan bumi. Jadi mengiringkan gelombang-gelombang gerakan ke segala arah.
Gelombang getaran yang disebabkan oleh gempa disebut gelombang seismik. Oh iya, maksudnya terjadinya Gunung Merapi meletus itu bukan karena buminya terlalu panas, tapi apa tadi gerakan yang secara tiba-tiba begitu, Mas Pak Sidi? Itu kalau vulkanisme tadi Bu, gerakan batuan panas di bawah dan di atas permukaan bumi. Jadi itu yang dalam batuan gunung berapi itu ada batuan seperti yang panas seperti itu. Dia bergerak secara tiba-tiba dan mengakibatkan gempa. Oh, bukan ada penyebabnya, bukan ada penyebabnya sehingga terjadi Gunung Merapi, meletusnya Gunung Merapi. Penyebabnya karena apa ya? Setahu saya karena pengaruh panas di dalam bumi, dalam gunung berapi itu, sehingga mengakibatkan getaran secara tiba-tiba seperti itu, Bu. Sepengetahuan saya. Oke, Pak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman pertanyaan pertama. Oke, baik. Yang pertama sudah jelas. Yang kedua, Pak. Baik, Bu. Yang kedua. Jadi masalah angin tadi sudah ditanyakan tadi sama Ibu. Bising betul, Bah? Siapa yang bising? Tidak tahu, bising betul. Ya, sudah selesai itu. Oke, silakan. Oke. Orang dulu kan kata Ibu Dorce, sampai sekarang pun kalau dia orang pergi melaut pasti petang ya, karena petang itu tekanan udara tinggi seperti itu dan anginnya kencang waktu malam seperti itu. Waktu malam angin kencang akhirnya bisa bergerak kemana ia pergi seperti itu, kemana titik yang dia pergi. Seperti itu, Bu. Oke, mohon dari kawan-kawan yang lainnya. Tadi Pak Anto sepertinya ingin menambahi. No. Saya ingin menambahi di pertanyaan yang bagian tentang vulkanisme. No, don't touch this. Ya, jadi kalau pertanyaannya tentang contoh dari vulkanisme itu, kita lihat di peristiwa Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi itu adalah salah satu contoh dari aktivitas vulkanisme, di mana vulkanisme itu kan peristiwa magma yang berputar di litosfernya, kemudian dia mengeluarkan lahar panas atau pecahan batu tadi dikeluarkan dalam bentuk lahar seperti itu. Itu kita lihat di letusan Gunung Merapi itu jelas di situ tuh. Kalau ditanyakan contohnya, berarti contohnya itu di Gunung Merapi tuh. Itu adalah salah satu contoh aktivitas vulkanisme itu terjadi. Nah, kalau pertanyaan tentang arah angin, kenapa para nelayan itu mereka biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, mereka mulai mencari ikan misalkan atau turun ke laut itu mengikuti arah angin. Karena angin malam itu biasanya menjadi
kompas atau petunjuk arah bagi para nelayan. Kalau dulu itu mereka akan melihat sesuai dengan bulannya. Tapi kalau pertanyaan tentang angin, maka kenapa nelayan itu biasanya kalau kita perhatikan sampan-sampan mereka itu selalu ada layar itu. Nah, itu mereka ikut arah angin tuh. Maka di situ mereka akan kapan mereka turun ke laut dan kapan mereka akan kembali ke darat seperti itu. Jadi mengikuti arah angin seperti itu. Bu Dorce. Ya, itu jelas tuh yang dijelaskan oleh Pak Antus. Bagaimana Bu Dorce? Tidak apa-apa kalau ingin tanya lagi? Sudah jelas Pak, Bu. Oke. Cuman saya masih kurang tadi vokalisme kan tadi Pak Sidik bilang terjadi secara tiba-tiba. Jadi bukan karena ada penyebabnya kah itu, Bu? Ada penyebabnya itu. Oh, jadi seperti apa penyebabnya itu? Ada kala rotasi dan kala revolusi. Penyebabnya tadi, Bu. Oke, Pak Antus mau menambahi? Ya. Oke, jadi gini ya, kan di bumi itu ada angin darat dan angin laut. Nah, di situ digunakan angin daratnya itu kan anginnya berhembus dari darat ke laut ya. Nah, di situ digunakan oleh nelayan, yaitu pada ini ya, sore sampai menjelang pagi. Nah, itu ada angin yang itu nanti yang bisa itu tadi sudah dijelaskan ada kalau di perahu itu ada layarnya, jadi itu fungsinya adalah untuk menggerakkan perahunya karena kebanyakan dari nelayan itu ada yang menggunakan perahu yang dengan mesin kecil atau bahkan tanpa mesin. Nah, di situ hanya menggunakan layar atau dayungnya itu bisa menggerakkan perahunya ke arah laut. Jadi di situ ada pengaruhnya dari angin darat itu tadi. Kemudian saat pagi hari itu kan kita biasa melihat dari airnya surut kemudian menjadi pasang. Nah, di situ ada angin laut yang menggerakkan perahunya untuk kembali, itu dimanfaatkan oleh nelayan dalam mencari ikan. Kalau nanti misalnya terbalik gini, misalnya pada pagi hari pergi melaut, ya nanti akan ini pengaruh pada kalau sudah terkena anginnya itu berlawanan, nah di situ akan menyulitkan bagi nelayan. Tetapi kalau anginnya itu sudah disesuaikan dengan arah gerak anginnya, itu bisa mempermudah dalam menjalankan perahunya untuk mencari ikan. Kemudian dengan adanya angin darat dan angin laut itu kan adanya pengaruh dari kala rotasi atau rotasinya bumi dan juga dari revolusi. Jadi dari perputaran bumi di porosnya itu akan berpengaruh. Ya kan kalau misalnya kita memang tidak merasakan adanya perputaran karena kita terkena gaya gravitasi bumi. Itu. Jadi saat bumi berputar itu kita tidak merasakan apa-apa, paling hanya ada hembusan angin gitu. Tetapi di situ berpengaruh pada pasang dan surutnya air laut. Jadi air laut itu akan semakin, kalau misalnya saat berotasi gitu ya, pasti akan ada perpindahannya. Jadi misalnya awalnya di selatan, kemudian pindah ke utara, ya. Kemudian timur pindah ke barat, kemudian nanti akan bergerak, airnya akan bergerak berlawanan. Jadi menggunakan sistem dari angin darat dan angin laut.
Begitu. Bagaimana Bu Darja? Ya, jelas, Pak, Bu. Oke, Makasih, Bu. pertanyaan selanjutnya, ya sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, masih ada 3 mahasiswa. Assalamualaikum Pak Sidik. Oke, silakan Bu Salma. Waalaikumsalam. Ya, Bu Salma. soalan saya, bagaimana gerhana bulan itu bisa berlaku? Itu saja, Pak. Oke, silakan langsung dijawab Pak Sidik. Baik Bu, bagaimana tadi gerhana bulan Bisa terjadi. bisa terjadi? Baik Bu. Mana tadi itu ya? Sekejap ya Bu, saya Bagaimana gerhana bulan itu bisa terjadi? baik Bu. Jadi kalau kita melihat terjadi gerhana bulan itu pada saat gerhana bulan kan Bu? Iya, bulan. Jadi gerhana bulan itu biasa terjadi di malam hari seperti itu. Bagaimana bisa terjadi? Karena saat bulan melewati bayangan-bayangan bumi. Ini gerhana bulan jarang sekali terjadi ya Bu Salma. Iya, Pak. Satu sih alasan saya kenapa bisa terjadi gerhana bulan, karena bulan itu melewati sebagian bayangan-bayangan bumi seperti itu Bu. Dan bulan bisa jadi sejajar dengan bumi atau dekat dengan bumi seperti itu Bu. Ya, tadi Bapak cakap gerhana bulan jarang terjadi kan, Pak? Ya, itu kita semua tahu. Agak-agak berapa tahun baru terjadi gerhana bulan ya, Pak? Tak dapat kubayangkan. Itu menjadi persoalannya. Itu seperti pihak yang mengukur alam semesta. Fenomena alam kan Bu. Fenomena alam. Susah diramal. Biasa 1 bulan tuh kalau misalnya mau terjadi gerhana bulan sudah ada pengumumannya. Itu selama 18,6 tahun akan terjadi peristiwa gerhana bulan. Ya, mungkin lah kan Pak, selama batu berada. Oke, jadi tadi kan gerhana bulan itu di mana matahari, bumi, dan bulan itu dalam kondisi sejajar ya. Jadi mengapa kok bulannya ini kok bisa menyebabkan gerhana gitu ya? Karena bulan ini tidak mendapatkan sinar dari matahari. Tidak mendapatkan sinar dari matahari, dan itu karena tertutup oleh bayangan dari bumi, gitu ya. Kemudian
Kenapa kok ini terjadinya lama sekali ya gerhana bulan itu? Maksudnya jarang terjadi di bumi gitu ya. Gini, karena kan bumi ini kan berputar mengitari matahari. Kemudian bumi itu berputar juga atau rotasi berputar di porosnya, di mana bulan ini akan selalu mengikuti bumi. Jadi kemanapun bumi pergi, itu bulan akan mengikuti, karena itu adalah planetnya bumi. Oke, nah disitulah mengapa bulan ini, gerhana bulan itu sangat lama sekali kita temui atau kita jumpai, karena memang dari posisi yang benar-benar di mana matahari, bumi, dan bulan itu sejajar, itu memang jarang sekali ya untuk menemukan posisi di mana matahari, bumi, dan bulan itu sejajar. Karena kebanyakan kan memang lintasan dari bumi itu kan kalau berputar tidak lurus, tetapi agak miring. Jadi berputarnya bumi itu agak miring, kemudian berputarnya itu sesuai dengan lintasan bumi. Nah, di situ seringkali bulan itu selalu mendapatkan cahaya dari matahari, dan pada posisi di mana matahari, bumi, dan bulan itu di posisi yang sejajar, itu bisa terjadi seperti itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan, Bu Salma? Nggak ada, Bu. Itu saja. Oke. Masih ada 2 penanya, silakan. Pak Lukas atau Pantus ya, yang belum bertanya. Oke, selamat pagi Pak Sidik. Selamat pagi Pak Lukas. Halo. Halo Pak Lukas, selamat pagi. Saya mau tanya Pak, apa saja kegunaan sumber daya tanah? Itu saja Pak. Untuk tanam bunga Pak Lukas, tanam bunga di depan sekolah. Ini sepertinya Pak Lukas tuh tahu ini kegunaan dari tanah itu. Mungkin ada pertanyaan lain Pak yang maksudnya arah-arahnya ke tanah itu? Atau bagaimana proses terbentuknya tanah? Atau kenapa bumi itu ada tanahnya? Oke, bolehlah dijelaskan mulai dari prosesnya bisa, kemudian di situ tanah itu digunakan untuk apa saja oleh manusia gitu. Oke, baik Pak Lukas, terima kasih atas pertanyaannya. Banyak sekali ya Bapak Ibu kegunaan dan manfaat tanah untuk makhluk hidup yang ada di bumi ini. Selain kita bisa bangun rumah dan bisa bercocok tanam, dan itu manfaat bagi manusia, dan hewan bisa memakan hasil tumbuhan dari tanah. Dan tumbuhan, dengan adanya tanah, tumbuhan bisa tumbuh dengan sendiri, seperti dengan bantuan organik seperti itu. Seperti itu Pak Lukas. Kemudian tanah itu ada di lapisan mana dari bumi? Mungkin dijelaskan biar Pak Lukas bisa paham tentang tanah. Jadi lapisan tanah ini ada 3 lapisan ya Bu, tanah ini yang kalau saya tidak salah.
tanah tiga bentuk tanah, 3 macam tanah, tanah pasir, tanah apa ya namanya satu yang lupa lah Bu. Yang ketiga itu tanah liat, yang saya lupa nih tanah yang bisa yang cepat tumbuh seperti tanaman seperti itu. Tanah humus. Tanah humus ya. Nah, itu mudah untuk tumbuh-tumbuhan seperti itu. Oke, makanya kalau di tanah pasir itu seperti di laut, jarang sekali kita melihat tumbuhan karena susah untuk tumbuh tumbuhan. Apa tadi kegunaannya dari tanah, Pak Lukas? Coba Pak Lukas yang menyebutkan. Ya, Bu. Kegunaan dari tanah apa saja tadi Pak Lukas? Kegunaan dari tanah Pak Lukas. Air sebagai sumber air.